Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dengan saya. Beberapa hari lagi, seluruh orang Kristen yang ada di seluruh dunia akan merayakan satu hari raya yang penting yang Tuhan tetapkan bagi orang-orang Israel maupun juga orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah Tritunggal. Hari raya itu disebut Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah adalah salah satu sakramen penting di dalam kekristenan sehingga semua denominasi sinode aliran Kristen merayakan yang namanya Paskah. Nah, kata Paskah sendiri saudara berasal dari kata Ibrani yang berbunyi Pesa yang artinya melewati. Jadi Paskah itu punya hubungan dengan satu peristiwa di mana Tuhan berbuat kepada umat pilihannya, yakni Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Pada waktu itu Allah berfirman bahwa mereka harus memberi tanda di pintu tiang mereka dan juga di ambang atau di atas atap rumah mereka. Di situ kalau ada darah, maka itu merupakan tanda bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Selain itu, maka mereka akan dibinasakan oleh malaikat Tuhan. Dan puji Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang-orang Israel diselamatkan dari Mesir dan mereka boleh keluar. Mereka sampai di padang gurun dan mereka berjalan 40 tahun dan mereka sampai di tanah Kanaan dan mereka masuk di zamannya Tuhan Yesus Kristus atau Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Hari Raya Paskah tetap diperingati oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Bahkan kita pun juga orang-orang Kristen yang non-Yahudi, yang percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun juga merayakan Hari Raya Paskah. Nah, menarik sekali saudara, ternyata Hari Raya Paskah ini punya makna dan berkat yang khusus, yang istimewa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Martin Luther pernah berkata bahwa ketika kita menikmati roti dan juga anggur, maka roti itu melambangkan dari tubuhnya Kristus dan juga anggur itu merupakan lambang daripada darah Kristus. Ketika kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tetapi roti dan anggur itu tidak terjadi perubahan hakikat. Jadi tetap roti dan anggur itu hanyalah lambang, tetapi itu merupakan bukti persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi roti dan anggur tidak mengalami perubahan hakikat atau transubstansiasi, saudara-saudara. Tetapi itu tetap bagi kita yang menikmati dan melakukan perjamuan kudus, itu merupakan tanda penyatuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, saya ingin memberikan kurang lebih 4 makna dan berkat daripada perjamuan kudus. Yang pertama, saudara-saudara, perjamuan kudus merupakan peringatan akan kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Ada satu teori yang mengatakan bahwa Kristus itu ketika mati, maka dia itu ditukar oleh orang lain. Sehingga yang mati di atas kayu salib bukanlah Tuhan Yesus, tetapi ada orang lain yang ditukar atau diganti. Saudara-saudara, ada satu pribadi yang ketika dia mati, dia sudah menubuatkan kematiannya. Bahkan ketika dia bangkit, dia sudah menubuatkan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun pemimpin agama di dunia ini yang berani berkata bahwa dia nanti mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada, saudara. Hanya satu-satunya, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya tidak heran Alkitab berkata diberikan kepadanya nama di atas segala nama supaya setiap lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Jadi ketika kita menikmati roti dan anggur yang melambangkan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, maka kita sedang memperingati kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun pemimpin agama di dunia ini yang mati kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Tidak ada, saudara. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Alkitab berkata,
Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur ketika kita menikmati roti dan anggur yang merupakan tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus, maka kita sedang memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, ketika kita menikmati perjamuan kudus, maka kita sedang menikmati berkat, yakni keselamatan yang Tuhan janjikan untuk saya dan saudara. Dan pasti kita akan mendapatkannya. Menurut Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara bisa perhatikan, ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka bukan sekedar bersekutu dengan Kristus, tapi ada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu cuma-cuma. Darah Kristus adalah darah yang sangat mahal. Tapi itu diberikan cuma-cuma kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan. Jadi saudara-saudara, kita semua yang beragama Kristen, ketika kita menikmati perjamuan kudus, itu bukan sekedar sakramen yang rutinitas kita lakukan. Tapi itu merupakan berkat bagi saya dan saudara, di mana kita mendapatkan janji keselamatan. Sebab dengan darah Kristus dicurahkan bagi kita semua, maka saya dan saudara menjadi orang-orang percaya yang menerima anugerah keselamatan dari Allah dengan cuma-cuma. Modalnya cuma satu, yakni kita terima dengan iman, yakni kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saya dan saudara dibenarkan karena iman. Dan yang ketiga saya catat, saudara, makna dan berkat dari perjamuan kudus adalah ketika kita menikmati perjamuan kudus, maka kita akan menikmati persekutuan. Persekutuan di sini, saudara, bukan sekedar persekutuan biasa, tapi yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai 17. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Jadi kekristenan boleh berbeda denominasi, boleh berbeda sinode, ya, boleh berbeda doktrin-doktrin sekunder, tapi dalam hal ini saya dan saudara tidak berbeda. Kita semua adalah tubuh Kristus. Jadi kita bersekutu dengan Kristus, tapi kita juga bersekutu dengan saudara seiman. Betapa bersyukurnya kita punya keluarga-keluarga rohani yang banyak di dalam Tuhan. Bayangkan kalau saudara bergereja di satu gereja, jemaatnya kurang lebih ada 50. Maka saudara akan punya keluarga rohani yang baru yang jumlahnya 50. Kalau saudara bersekutu di sebuah gereja dan saudara berjemaat di gereja itu yang jumlahnya kurang lebih sekitar 10.000, maka saudara punya 10.000 keluarga rohani. Betapa bangganya saya dan saudara jadi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah melepaskan kekristenan demi apapun. Sebab di luar kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti binasa, tidak akan memperoleh surga dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka makna dan berkatnya adalah saya dan saudara memberitakan kematian Tuhan, atau saya dan saudara terlibat di dalam penginjilan dan juga misi. Alkitab mencatat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara lihat, yang pertama peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. 2 kali dikatakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara tahu, sentral daripada Injil adalah memberitakan kematian Tuhan. Rasul Paulus dalam pelayanannya, penginjilan dan misinya, salah satu pusat daripada pemberitaan Rasul Paulus adalah memberitakan tentang kematian Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang disebut Allah yang mau mati untuk manusia. Apalagi saya dan saudara orang-orang yang berdosa. Tapi hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus yang mau mati bagi saya dan saudara. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka itu tidak sampai saya dan saudara menikmati berkat keselamatan tersebut, tapi saya dan saudara pun juga harus memberitakan tentang kematian Tuhan. Dimanapun kita berada, Injil harus diberitakan. Semua orang Kristen tidak, saudara, dipanggil untuk menjadi pendeta, tapi semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Di kantor saudara, saudara bisa memberitakan Injil. Di kampus saudara, saudara bisa memberitakan Injil. Di tengah-tengah masyarakat, saudara bisa memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, bahkan di penjara sekalipun, Injil masih tetap bisa disampaikan. Jadi saya dan saudara bersyukur kepada Allah kita, karena lewat tubuh dan darahnya, saya dan saudara menjadi orang-orang yang punya persekutuan dengan Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun yang bisa menghubungkan antara Allah dengan manusia. Hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, yang menghubungkan kita dengan Allah yang ada di sorga. Sehingga kita jadi orang-orang yang menikmati berkat-berkat yang luar biasa, rohani dan jasmani sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya sedikit daripada apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.